adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kak Siska. Saya Kak Teta. Dan saya Kak Ardi. Wah, Kak Siska senang sekali hari ini adik-adik. Karena sudah lama sekali Kak Siska tidak bertemu dengan adik-adik. Kak Teta, bagaimana kabarnya? Sehat? Pastinya sehat dong Kak Siska. Gimana adik-adik di sana semua di rumah? Sehat? Atau adik-adik ada yang sedang sakit? Kakak berdoa adik-adik cepat sembuh ya. Wah Kak Siska, Ya? kelihatannya ini adik-adik tidak sabar untuk memuji nama Tuhan. Kak Siska juga, Kak Teta. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa, Kak Teta? Kak Siska tahu nggak lagunya It's Good to See You? Bisa tidak adik-adik lagunya? Bisa Kak. Adik-adik yang belum bisa, kita belajar bersama-sama yuk. Kita bangkit berdiri, terus kita bersama-sama belajar untuk bernyanyi lagu It's Good to See You. Kita nyanyikan 2 kali. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Gimana adik-adik? Hayo, Sika berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan, layakkanlah kami menghadap tatah-Mu Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan kepadamu Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan lanjut Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai, tuntun kami ya Tuhan sampai akhir selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya dalam-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa lagi ya Kak Teta? Yang ada gerakannya gitu, supaya lebih semangat. Oh, Kak Teta tahu Kak Siska, kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 122, Duduk Senang. Setuju. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi dengan gerakan, supaya kita lebih bersemangat memuji nama Tuhan. Musiknya Kak Ardi. Mana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik silakan duduk kembali. Sukacita sekali ya Kak memuji Tuhan hari ini. Iya, semuanya bernyanyi dengan penuh semangat.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Tias. Silakan masuk Kak Tias. Halo kakak-kakak, terima kasih. Sama-sama. Halo adik-adik, shalom. Iya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Semuanya dengan bersikap hormat kepada Tuhan, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami merasakan kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, yang mana pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sungguh kami merasakan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga firman itu boleh berguna di dalam setiap kehidupan kami, dan terlebih itu Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan dilanjutkan 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30, tetapi yang kita baca pasal 23 itu ayat yang ke-1 sampai ke-3 saja ya. Nanti selanjutnya adik-adik silakan untuk membaca sendiri di rumah ya. Ya, sekarang coba dibuka Alkitabnya 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah ketemu semua? Ya, kalau sudah mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam, panitra itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan dan telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Kita lanjutkan pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga tentang pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menaati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, judul dari bacaan firman pada hari ini yaitu tentang membaca, membuka mata dan hatiku. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu ya, siapa di antara kalian semua yang ada di rumah pada saat ini yang belum bisa membaca? Nah, tentu ketika kalian masih sekolah di TK, memang belum bisa membaca ya karena banyak bermainnya. Tetapi ada juga loh ketika masih di TK sudah bisa membaca. Apalagi kalau sudah di kelas 1 SD, ya harus sudah bisa apa? Harus sudah bisa membaca. Nah, coba sekarang semua perhatikan sini ya. Coba kakak bawa apa ini ya? Nah, apa ini namanya? Namanya apa? Mahkota. Sekarang coba perhatikan lagi. Ini apa ini? Namanya apa ini? Apa ini? Ini biasanya jubah. Ya. Yang dipakai siapa? Siapa biasanya yang memakai mahkota dan jubah seperti ini? Biasanya siapa? Biasanya raja, ya, raja atau pangeran. Kalau perempuan itu putri raja biasanya memakai apa? Mahkota dan apa? Dan jubah yang dipakai saat ini. Kira-kira enak apa tidak ya kalau menjadi raja itu? Tentu saja enak, ya. Tentu saja senang kalau menjadi raja. Bisa apa? Bisa memerintah, ya. Bisa duduk di kursi yang bagaimana? Bisa duduk di kursi yang bagus. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang raja, yaitu namanya yang kita baca tadi namanya siapa? Namanya Yosia. Ya, siapa namanya? Namanya Yosia. Nah, di sini ada seorang raja yang namanya tadi siapa? Yosia ya. Yosia ini menjadi raja ketika masih berusia 8 tahun. Wah,
masih kecil ya. Biasanya anak yang masih berusia 8 tahun ini masih suka apa? Masih suka bermain. Ya, kadang-kadang itu masih minta digendong mama atau papanya. Tetapi Raja Yosia ini meskipun masih kecil, dia menjadi raja yang baik dan suka membaca. Nah, di sini pada suatu hari Yosia menemukan kitab Taurat namanya. Nah, kemudian Yosia minta seseorang yang bernama Safan untuk membacakannya. Nah, mengapa kok Yosia meminta orang lain untuk membacakan? Iya, karena Yosia seorang raja. Jadi dia bisa memerintahkan kepada siapa saja untuk meminta tolong membacakan kitab apa tadi yang ditemukan? Kitab apa? Kitab Taurat. Jadi di sini kitab Taurat itu anak-anak mengajarkan hal-hal yang baik, sehingga Raja Yosia mengajak semua bangsanya untuk melakukan, tentu melakukan apa? Hal-hal yang baik juga. Nah, contohnya di sini memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, tidak lupa juga membaca apa? Membaca firman Tuhan dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Adik-adik, kalau kita rajin membaca, pasti kita bertambah apa? Pasti bertambah pintar. Karena dengan banyak membaca itu kita bisa tahu banyak cerita-cerita. Nah, tentu yang kita baca harus cerita-cerita yang baik. Seperti siapa tadi? Seperti Yosia. Ya. Juga seperti kisah Tuhan Yesus juga ketika masih anak-anak, waktu itu diajak mama papanya ada acara, diajak. Ketika masih kecil, masih jadi anak-anak waktu itu, Tuhan Yesus dicari ayah dan ibunya. Di mana ya Tuhan Yesus kok tidak ada, mau diajak pulang. Ternyata yang dilakukan Tuhan Yesus itu apa? Dengan para ahli Taurat bertanya jawab, yaitu tentang apa? Tentang, kalau kita tentang Alkitab, tentang kitab suci kita itu apa? Tentang Injil. Pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar apa? Kita tidak boleh malas untuk membaca, ya. Nah, membaca, terutama membaca apa? Iya, terutama membaca firman Tuhan. Ya, dengan membaca firman Tuhan kita selalu diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Oleh Raja Yosia. Ya. Anak-anak karena sekarang ini masih sekolahnya masih di rumah ya, masih daring. Jadi membacanya ya juga harus di rumah. Kalau di sekolah biasanya ada namanya literasi. Literasi itu sebelum belajar harus membiasakan dulu membaca. Ya, kalau di sekolah. Di sini di gereja kita juga ada loh tempat membaca di perpustakaan. Adik-adik nanti kalau sudah mulai sekolah minggu di gereja, silakan untuk banyak membaca firman Tuhan tentang cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab di perpustakaan kita ada di sini. Nanti silakan ya kalau sudah mulai ibadah di gereja yang pengen membaca firman Tuhan ada di perpustakaan, silakan. Ya, jadi kita membiasakan untuk banyak apa? Untuk banyak membaca supaya kita tambah pintar seperti siapa? Seperti Yosia. Ya, sehingga apa?
Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa. Meskipun masih berumur 8 tahun, dipilih Tuhan untuk menjadi apa tadi? Untuk menjadi raja. Ya. Sehingga kita semua nantinya boleh merasakan sukacita yang besar. Boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bagi teman-teman kita, bagi teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, mulai sekarang mari kita membiasakan setiap hari membaca firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, silakan untuk meminta tolong kepada mama, papa atau kakak yang sudah bisa membaca. Ya, jadi adik-adik nanti tahu cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan itu siapa saja. Ya, mulai sekarang ya, kakak ingatkan lagi, kita belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Mau janji? Iya, bisa? Pasti bisa. Ya, iya. Sebagai ayat hafalan, coba kalian buka dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Perjanjian baru ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua? Iya, mari kita baca. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih kakak. Sama-sama. Adik-adik, melalui firman Tuhan tadi, kita kembali diingatkan agar kita harus rajin baca Alkitab. Karena di Alkitab itu banyak sekali cerita-cerita yang dapat kita teladani, seperti kisahnya Raja Yosia tadi. Kalau kita rajin membaca Alkitab, pastinya kita akan menjadi pintar. Iman kita semakin bertumbuh. Dan tentunya hidup kita akan diberkati adik-adik. Luar biasa sekali kan? Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita merespon firman Tuhan tadi dengan bernyanyi lagu baca kitab suci, dinyanyikan 2 kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya adik-adik? Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Ria nomor 99, Betapa Hatiku.
dikasihi Tuhan, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kalau berdoa, kita menghadap Tuhan, sikapnya bagaimana? Ayo. Baik, pintar. Lipat tangan, duduk dengan tenang, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan karunia yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami terima pada saat ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang rajin, selalu membaca Alkitab di setiap kehidupan kami, di setiap saat. Dan juga Tuhan Yesus berkati Kak Tias yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan Kak Tias, memberkati kehidupan Kak Tias sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat studi kami. Walaupun saat ini kami belajar tidak bertatap muka dengan sesama teman kami, dengan bu guru kami belajar melalui online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus tetap senantiasa menyertai dan memberkati kami, karena melalui itu semuanya kami bisa mencegah tersebarnya COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di negara kami dan juga di negara-negara di seluruh dunia. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa berserah, berpasrah, menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kami atas segala berkat yang boleh kami terima, kami sudah mengumpulkan persembahan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang mengelola persembahan ini, buat kakak-kakak yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan Yesus menyertai sehingga persembahan yang terkumpul ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di GKJW Jemaat Wiyung. Ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami yang selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tias. Tapi sebelum itu, kakak ajak adik-adik bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Mari kita menerima berkat dari Tuhan dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kasih karunia dan penyertaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus tercurah kepada anak-anak sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetapi tenang, minggu depan kita akan bertemu lagi. Kakak tahu kalian pasti bosan di rumah terus, tetapi harus tetap semangat ya adik-adik. Kakak yakin kalau kita semuanya menjaga kebersihan, taat protokol kesehatan, pasti pandemi COVID-19 ini pasti akan cepat selesai. Dan yang tidak kalah penting ini adik-adik, kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sampai jumpa di ibadah berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.